Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 4 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Mandul namun melahirkan. Firman Tuhan terambil dalam Galatia 4 ayat 27 sampai 28. Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembira dan bersorak-sorailah hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, biarlah kami terus belajar mempercayai Tuhan tatkala Tuhan bergerak, Tuhan berperkara, Tuhan menunjukkan mujizat dan kuasanya. Apa yang tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat perjalanan yang dikasih Tuhan, kelahiran dari si mandul atau mandul namun mampu melahirkan. Kita tahu dengan jelas Sarah itu tidak bisa memberikan anak kepada Abraham, kepada suaminya, sampai kemudian meminta hambanya Hagar untuk bisa didekati Abraham, dan kemudian lahirlah anak dari Hagar yang bernama Ismail. Sedangkan dari Sarah sendiri di usia 100 tahun barulah kemudian Sarah melahirkan yang namanya Ishak. Kita melihat bahwa awal-awalnya memang Sarah itu ingin berbuat baik kepada Abraham supaya ada keturunan dari Abraham, lahirlah Ismail. Namun namanya wanita, kemudian akhirnya ada kecemburuan kepada Hagar. Hagar pernah diusir sampai ke padang gurun. Namun Tuhan menyatakan pimpinannya, pertolongannya, supaya kemudian Hagar itu kembali lagi kepada Abraham. Dan ada satu masa memang kemudian Hagar kembali kepada Abraham, namun kembali Sarah tidak menyukainya, supaya mengusir siapa? Mengusir Hagar dan Ismail. Itulah peristiwa yang namanya peristiwa berumah tangga. Ada yang namanya naik turun sedemikian rupa. Pertama-tama punya niat yang baik, tapi ternyata niat baik tersebut menimbulkan kecemburuan bagi dirinya sendiri. Ternyata dari hambanya lah justru yang bisa melahirkan anak Ismail, sementara dirinya sendiri sebagai istri yang sah tidak bisa memberikan anak kepada Abraham sampai kemudian pada usia yang ke-100 tahun lah lahirlah Ishak. Pada titik ini sahabat perjalanan kita bisa mempelajari tentang kondisi rumah tangga antara Abraham, Hagar dengan anaknya Ismail, kemudian Sarah dengan anaknya Ishak. Itu persoalan rumah tangga. Kerumitan-kerumitan rumah tangga itu bisa terjadi dimanapun di dalam setiap kehidupan yang kita temui atau di dalam keluarga kita masing-masing. Perbuatan baik siogianya menjadi sebuah katakanlah niat baik yang harus kemudian diikuti dengan sebuah ketulusan. Ini adalah perkara yang bisa pro dan kontra. Apakah boleh kemudian Abraham itu punya istri dua sampai kemudian Sarah memberikan katakanlah Hagar. Saya mempercayai firman Tuhan itu tidak memberikan katakanlah izin sedemikian rupa. Namun itulah kisah yang ada terjadi di masa lalu. Dan dua-duanya memang kalau sudah terlahir anak tidak punya salah, anak itu tidak boleh menanggung kesalahan orang tua karena setiap orang itu harus bertanggung jawab untuk dosanya masing-masing. Namun apa yang kita lihat pada bagian ini? Siogianya kita belajar dari Sarah. Sarah siogianya perlu bersabar dan memang tidak perlu memberikan katakanlah Hagar hambanya untuk kemudian menjadi sebuah hubungan fisik dengan Abraham. Kesabaran itulah kemudian yang kurang dimiliki oleh siapa? Kurang dimiliki oleh Sarah. Tapi pada akhirnya Tuhan tetap menepati janjinya bahwa dari Abraham akan lahirlah keturunan, yang kemudian dari garis keturunan itulah kita bertemu dengan bagaimana Yesus pun terlahir dari sana, Daud pun ada di sana, Isai pun ada di sana. Sampai kita mendapatkan sang juru selamat dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Pada titik ini sahabat seperjalanan, apa yang firman Tuhan katakan? Karena ada tertulis, bersukacitalah hai si mandul yang tidak pernah melahirkan, bergembiralah dan bersorak-sorailah hai mereka yang tidak pernah menderita sakit bersalin, sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Dan kamu saudara-saudara, karena kamu seperti Ishak adalah anak-anak janji. Pada bagian ini kita belajar bagaimana kuasa dan mujizat Allah, lalu kait mengait antara kita pun adalah sesungguhnya anak-anak janji yang tidak langsung dari keturunan darah daging daripada Abraham, tapi anak-anak janji di dalam janji Kristus. Kita dikandung, dilahirkan bukan dari kandungan Sarah,
tapi kita dilahirkan di kandungan, dari kandungan Kristus sendiri yang dikatakan dilahirkan baru, yang kita pelajari dalam Yohanes pasal ketiga. Nikodemus berkata, bagaimana mungkin kalau sudah tua masuk kembali ke dalam rahim ibu, lalu kemudian dilahirkan kembali? Tapi Yesus berkata, yang dilahirkan daging adalah daging, tetapi yang dilahirkan roh adalah roh. Pada dua bagian inilah kita belajar. Yang pertama, tidak ada yang mustahil di hadapan Allah. Sarah siogianya harus bersabar, tidak perlu melakukan jalannya sendiri. Tetapi kesalahan Sarah pun Tuhan memang mengampuninya karena Tuhan Maha Pengampun. Toh pada akhirnya janji Tuhan adanya keturunan itu digenapi sekalipun terlahir pada usia 100 tahun dari Sarah, yaitu Ishak. Sahabat seperjalanan, kita mungkin punya pengalaman yang sama. Kita tidak sabar menunggu, kita tidak sabar meminta waktunya Tuhan. Kita memaksakan waktunya kita memaksakan caranya kita. Sehingga tindakan memang Sarah kemudian memberikan Hagar itu kemudian hambanya kepada Abraham siogianya adalah tindakan yang melanggar firman Allah. Karena ketidaksabaran itulah. Namun di dalam ketidaksabaran manusia, Tuhan tetap adalah Maha Kasih, Tuhan tetap adalah Maha Pengampun, Tuhan tetap Maha Penerima, Maha Menerima. Maka janjinya itu juga tetap digenapi sekalipun ada pelanggaran yang dilakukan. Karena memang di dalam rencananya Allah akan terlahir sang juru selamat dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yang kemudian itu menjadi berkat buat kita semua, dan kita pun menjadi keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub dari secara rohani, di mana Kristuslah yang sesungguhnya yang mengandung kita di dalam roh, yang melahirbarukan kita di dalam roh, dan biarlah segala kemuliaan kita hanya kembalikan kepada Tuhan. Pada titik ini sahabat perjalanan, biarlah pada saat kita di masa-masa putus asa, di masa-masa sulit, di masa-masa seakan-akan pertolongan Tuhan itu tidak datang-datang, kita nunggu 5 tahun, kemudian 10 tahun. Kita tahu dengan jelas bagaimana Sarah kalau kemudian menikahnya di usia yang lebih muda, 20 tahun atau 25 tahun. Sarah menunggu 75 tahun sampai kemudian janji keturunan itu diberikan kepada Sarah, yaitu kelahiran Ishak di dalam kehidupan rumah tangga Sarah dan Abraham. Sahabat seperjalanan, biar kita terus belajar kebenaran firman Allah dan mempercayai. Kita tetap beriman tapi bukan dengan cara waktunya kita. Kita tetap beriman rancangan Tuhan yang terbaik. Kita boleh punya rancangan, kita boleh punya mimpi, kita punya banyak katakanlah program, tetapi bila rancangan kita, program kita, mimpi kita taruh di dalam Tuhan supaya Tuhan yang menggenapi, Tuhan yang menyempurnakan segala sesuatunya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau yang mandul bisa melahirkan, apapun yang menurut kita tidak mungkin dan mustahil di hadapan Tuhan kalau sesuai dengan kehendaknya akan terjadi dan terwujud. Tuhan akan menolong kita, si mandul yang melahirkan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.